Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita ya, akan bahas tentang berapa banyak anggaran yang bisa dihemat jika tunjangan DPR itu dicabut. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Poster berwarna kombinasi hijau dan pink dengan tajuk 17+8 tuntutan rakyat berseliweran di media sosial akhir-akhir ini. Poster tersebut berisi tuntutan koalisi masyarakat sipil kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Salah satu poin dari poster itu adalah tuntutan pembekuan gaji atau tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat termasuk pembatalan fasilitas baru. Selain itu, publikasi transparansi anggaran secara proaktif dan berkala. Koalisi Masyarakat Sipil memberi tenggat waktu 5 September 2025 kepada pemerintah dan DPR untuk memenuhi tuntutan tersebut. Jadi yang 17 itu tuh yang jangka pendeknya, sedangkan yang 8-nya adalah jangka yang lebih panjang gitu. Mungkin setahun kemudian gitu ya. Jadi kan ada berapa tuntutan yang mungkin bisa dilaksanakan dalam waktu yang lebih pendek dibandingkan dengan peraturan yang lain gitu. Yang pendek ini kalau bisa dalam waktu cepat gitu, yang tanggal 5 ya September 2025. Tuh supaya lihat ada perubahan nih gitu. Sedangkan yang 8-nya tadi mungkin butuh perencanaan, butuh diskusi yang lebih panjang untuk merencanakan bagaimana mengabulkan tuntutan seperti ini itu. Jadi dibagi itu, yang 17 itu yang jangka pendek, sedangkan yang 8-nya itu dalam jangka yang lebih panjang ya. Pengajar di Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Andalas, Syafruddin Karimi mengatakan, pos belanja di DPR yang rawan konflik kepentingan sudah selayaknya dipangkas. Misalnya, tunjangan transportasi, paket komunikasi, honor rapat di luar gaji, fasilitas sewa kendaraan, uang makan, uang saku kunjungan kerja, termasuk pos belanja penunjang fraksi atau alat kelengkapan yang sulit Banyak banget teraudit. tunjangannya. Syafruddin menjelaskan, pemangkasan pos belanja tersebut akan berdampak besar bagi penghematan anggaran. Dalam hitungannya, jika tunjangan rumah 50 juta rupiah, tunjangan makan 12 juta rupiah, dan uang transport 7 juta rupiah dialokasikan per bulan, ada 69 juta rupiah per bulan atau sekitar 828 juta rupiah per anggota per tahun. Dia bisa ngehemat tuh, satu orangnya bisa 800 jutaan gitu. Itu lumayan untuk sesuatu yang lebih bermanfaat dibandingkan dengan mungkin tunjangan-tunjangan tadi gitu. Kalau tunjangan tadi kan hanya manfaatnya satu orang doang gitu. Sedangkan 800 juta ini bisa ngehidupin banyak orang gitu kan. Jadi bisa dialokasikan ke tempat yang lebih bermanfaat, ke masyarakat yang lebih luas lah. 580 anggota dewan, penghematan langsung bisa mendekati 480 miliar rupiah per tahun. Ya, karena jumlahnya ada 580 anggota, jika dikalikan tadi ya sekitar segitu jumlahnya, jadi ada sekitar 480 miliaran ya per tahun itu. Jadi sebesar itu hampir setengah triliun ya bisa dihemat dari anggaran yang bisa diberikan. Penghematan lain bisa didapatkan dari moratorium kunjungan kerja. Dengan asumsi 6 kali perjalanan per tahun dengan biaya 100 juta rupiah per perjalanan, ada penghematan tambahan sekitar 348 miliar rupiah. Oh ya. Jika paket studi banding fraksi dan alat kelengkapan ikut dihentikan, total efisiensi wajar mencapai order ratusan miliar hingga menembus 1 triliun rupiah per tahun. Ya, bayangin tuh 1 triliun tuh 1.000 miliar ya. 1.000 miliar itu kalau dibagikan ke 1.000 orang itu kan dapat 1 miliar satu orangnya gitu. Jadi kalau misalnya lebih rata lagi, disebarkan lagi itu menurut saya bisa menyejahterakan gitu. Misalnya dibangun buat sesuatu yang bermanfaat, misalnya kayak fasilitas umum gitu kan. Dan ketika fasilitas umum dibangun, semua orang bisa manfaatkan atau mendapatkan manfaat dari pembangunan tersebut gitu. Jadi yang lebih bermanfaat lah untuk pembangunan negara misalnya seperti itu ya. Menurutnya, hasil pemangkasan anggaran itu dapat dialihkan untuk program yang bisa mendorong produktivitas masyarakat. Nah ini. Misalnya, beasiswa vokasi dan upskilling tenaga kerja, pembiayaan Ya. layanan kesehatan Pendidikan. primer, serta dukungan transportasi publik. Nah itu ya. Infrastruktur Selain juga. itu, bisa untuk menjaga stabilisasi harga pangan melalui cadangan dan logistik dingin. Pangan juga. Ya bisa, jadi bisa banyak tuh ke banyak hal ya, untuk dananya itu bisa digunakan untuk yang lain tadi, ada pendidikan, pembangunan, buat transportasi ya dan sebagainya lah, yang sekiranya itu lebih bermanfaat jika dibandingkan dengan hanya satu orang saja yang menerima gitu kan. Mengatakan pemerintah dan DPR sebaiknya segera memenuhi tuntutan masyarakat sipil sebelum batas waktu.
Jika tidak, ia khawatir akan berisiko pada stabilitas sosial dan ekonomi. Hal senada disampaikan oleh peneliti dari Center of Economics and Law Studies atau CELIOS, Jaya Darmawan. Ia mengusulkan penghapusan kebijakan tunjangan dan mendorong kebijakan single salary atau gaji tunggal untuk anggota DPR. Standarnya bisa dipatok 2 kali lipat pengeluaran rata-rata rumah tangga di Jakarta yang sebesar 14,8 juta rupiah. Artinya, gaji tunggal bisa 29,6 juta rupiah per bulan. Dengan pencabutan tunjangan anggota DPR, Jaya mengatakan, pemerintah bisa mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk program perlindungan sosial, pendidikan, dan kesehatan, terutama untuk program yang disalurkan secara tunai seperti bantuan langsung tunai dan bantuan subsidi upah. Menurutnya, cara ini akan efektif dan berdampak langsung pada peningkatan daya beli masyarakat. Beberapa waktu terakhir, gaji dan tunjangan DPR menjadi sorotan publik hingga memicu gelombang demonstrasi di Jakarta dan sejumlah daerah di tanah air. Dalam aksinya, Koalisi Masyarakat Sipil menuntut transparansi dan pemangkasan tunjangan anggota Dewan. Ya, jadi transparansi juga penting supaya ketahuan dana itu buat apa aja. Jadi kan yang jadi masalah di sini ketika dana ini besar nih, ya dikasih misalnya sampai ratusan juta tuh per bulan ya mungkin per anggota. Nah itu uangnya kemana aja, buat apa aja? Apakah emang bermanfaat buat hal itu atau digunakan untuk hal yang lainnya? Itu apa jangan-jangan ada penyalahgunaan dana? Gitu. Jadi harus jelas ini dana ini buat apa dan hasilnya bagaimana. Gitu. Kalau misalnya hasilnya nggak ada, buat apa diberikan tunjangan atau gaji sebesar itu? Gitu, kerja yang nggak ada ya buat apa gitu kan, karena ya itu kan dari pajak rakyat juga, harusnya rakyat juga bisa merasakan ya hasil kerja dari DPR ini gitu. Kalau misalnya ada ya berarti pantas mereka mendapatkannya, tapi kalau misalnya nggak pantas nih, nggak ada kinerjanya, buat apa diberikan gitu jadi pertanyaannya. September 2025, Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR Syahid Abdullah menyatakan Badan Usaha Rumah Tangga atau BURT DPR akan membahas pencabutan sejumlah tunjangan anggota Dewan. Nah ini kan jadi gerak tunjangan perumahan menjadi tunjangan yang pasti akan dicabut. Namun, Syahid ya, makanya kita protes gitu ya. Ada demo tuh gini, jadi ketika ada kebijakan yang tidak sesuai dan tidak mensejahterakan rakyat, kita bisa protes, bisa mengajukan, wah ini nggak pantas nih. Dan akhirnya kan berhasil dibatalkan. Tuh coba kalau kita nggak demo atau kita nggak protes, pasti dijalankan, ditetapkan. Jadi setiap anggota dapat 50 juta buat tunjangan rumah. Gitu. Jadi ini fungsi dari demo ya, manfaatnya bisa dirasakan. Kalau ada kebijakan yang nggak sesuai, kita bisa mengkritisi ya, mengajukan banding lah setidaknya. Sampai akhirnya berhasil kan dibatalkan. Seperti inilah fungsinya. Tunjangan lain yang akan dicabut. Tuh ya. Disampaikan oleh adik-adik BEM ini juga ada yang termasuk di 17+8. Nah kami dalam audiensi tadi juga sudah menyampaikan bahwa DPR juga dalam waktu yang singkat-singkatnya akan melakukan evaluasi menyeluruh baik terhadap tunjangan maupun keterbukaan kegiatan DPR. Nah itu termasuk yang di dalam 17+8. Kita akan lakukan besok rapat evaluasi dengan pimpinan fraksi untuk menyatukan pendapat dan kesepakatan di DPR. Ya kan, gerak cepat pokoknya ya. Abis dikritisi, abis di demo, bener-bener akhirnya DPR kerja lebih terbuka lagi gitu. Jadi kelihatan nanti, wah ini ada yang dibatalin nih, harus ada yang ngomongin. Jadi kan seolah-olah ada yang ngawasin gitu, sehingga mereka bisa berserius gitu kerjanya. Kan kemarin-kemarin tuh ada kan lagi DPR lagi rapat, orangnya ada yang tidur, ada orangnya yang nggak hadir dan sebagainya. Itu karena nggak ada yang mengawasi gitu. Karena sekarang masyarakat tuh benar-benar peduli ya, ada yang demo banyak di berbagai daerah. Sekarang semua mata tertuju kepada DPR ini atau kepada pemerintahan lah misalnya seperti itu, sehingga gerak-geriknya apapun yang dilakukan itu orang tahu, oh ini lagi rapat nih, oh ini keputusannya bagaimana, itu kelanjutannya, solusinya dan sebagainya. Itu akhirnya masyarakat lebih tahu dan lebih transparan informasinya. Nah ini yang diharapkan oleh masyarakat ke depannya, gak cuma sekarang atau dalam waktu singkat ya, waktu dekat-dekat ini, tapi seterusnya sampai nanti ya, biar masyarakat juga tenang, wah ini DPR ada kerjanya nih, kita aman juga karena kerja mereka benar-benar nyata, ada hasilnya dan kita bisa merasakan manfaatnya. Nah, ini adalah satu bentuk kayak manfaat yang bisa kita dapatkan lah setelah demo itu. Jadi demo itu nggak cuma ini ya, yang menghancurkan gitu. Jangan sampai demo itu digunakan untuk tindakan anarkis, tapi demo itu digunakan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat gitu. Jadi kalau misalnya ada provokator itu jangan sampai
kalian terpancing, jadi juga emosi, jangan terprovokasi ya. Pokoknya seperti itulah. Wah, buat kedepannya juga gitu, kalau misalnya provokator diamankan saja, karena kalau misalnya provokator yang dibiarkan itu bisa menghancurkan jalannya demokrasi di negara ini. Nah mungkin itu yang bisa kita pelajari dari videonya. Nah kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Nah mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat, kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.